Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Barangkali memang aku yang terlalu penakut. Daya hayalku suka bergentayangan terlalu jauh sehingga kejadian yang bagi orang lain dianggap biasa, bagiku sudah sangat menyeramkan dan selalu membayangi. Terutama ketika aku berada dalam keadaan antara tidur dan terjaga. Ketika sendirian dalam kamar, mataku sudah mulai memejam. Pikiran ini justru sedang mulai berjalan-jalan membayangkan yang tidak-tidak. Seolah di sampingku ada orang lain yang tiba-tiba menampakkan diri. Mungkin muncul tidak untuk mengganggu, hanya sekedar menjajari sambil mengembus-embus atau mengusap bulu kuduku. Tapi tunggu dulu, mungkin dia berniat jahat, mencekik atau tiba-tiba mengangkatku, dibawa pindah ke atas pohon atau di belakang rumah yang gelap dan sepi. Tidak, bukan. Aku seketika semakin merinding. Ketakutanku berganti. Aku takut untuk membuka mata, lalu menengok ke sebelah tempat aku berbaring. Masih tersisa satu tempat untuk berbaring. Bagaimana jika tiba-tiba ada anak kecil berusia sekitar 7 tahun, gundul, bertaring panjang dan tajam, dan matanya beringas yang berbaring di situ. Lalu dia siap untuk menelanku. Secepat kilat mata ini terbuka. Demikian juga tanganku berusaha meraih selimut, lalu menyelubungkannya ke sekujur tubuhku. Dari ujung jari kaki sampai pucuk rambut hati ini sedikit lebih lega, seolah mereka tidak dapat menjamahku lagi. Ketakutanku yang berlebihan ini tentu ada sebabnya. Kejadiannya sudah lama sekali, tapi merasa seperti baru kemarin saja. Mbah Wirya datang ke rumahku yang hanya berjarak 500 meter dari rumahnya. Siang itu, mulanya Bapak, Ibu, dan Mbah Wirya tengah asik menggunjing kuburan tetangga Mbah Wirya yang setiap malam Jumat tampak menyala besar, sehingga terlihat sampai ke kampung kami yang hanya dibatasi bulak sawah. Oh, itu tah. Jangan salah sangka. Bukan kuburan Mio yang menyala. Memang sumber cahaya menyala itu di sekitar kuburan Mio, tapi bukan dari kuburannya. Itu istri Mio yang sedang membakar kemenyan. Memang istri Mio itu kalau kirim doa di kuburan suka dengan membakar kemenyan dalam jumlah banyak hingga nyala apinya tampak besar dan bisa terlihat sampai jauh. Penjelasan Mbah Wirya ini mematahkan sangkaan kami bahwa kuburan Pak Mio mengeluarkan api setiap malam Jumat. Istri si Mio itu sukanya juga datang ke kuburan setelah maghrib. Jadi nyala apinya bisa terlihat jelas dari jauh karena sekitarnya gelap. Tambah Mbah Wirya. Oh, jadi begitu. Kami kira cahaya yang terlihat dari situ itu kuburan Pak Mio yang menyala, mengeluarkan api sebagai bagian dari siksa kubur, kata ibu. Hush, Bu, jangan kencang-kencang. Baru 40 hari Pak Mio meninggal dunia. Kasihan ya, Bu De. Kabarnya Pak Mio itu punya pesugihan tuyul.
Bapak mencoba mengorek informasi dari Mbah Wirya. Ya, memang benar. Tuyul peliharaan si Mio pernah datang kepadaku. Dia tidak betah ikut Mio dan istrinya. Waktu itu aku masih menyusui anak bungsuku yang ke-8. Mbah Wirya pun memulai ceritanya. Angannya melayang ke kejadian 1 tahun yang lalu. Malam itu, aku terbangun. Bayiku menangis. Biasa, bayi umur 10 bulan kalau malam-malam bangun dan menangis. Kalau tidak ngompol ya lapar minta mimi. Setelah celananya yang aku raba tidak basah, aku tahu bahwa bayiku lapar. Dia segera mimi, celegap, celeguk, dan berhenti menangis. Karena menyusui bayiku yang berbaring di sebelah kiri, maka aku tidur miring ke kiri. Aneh, beberapa saat setelah aku menyusui, aku merasa ada bocah kecil lain di sebelah kananku. Tadinya aku pikir itu Parjo, kakaknya si bayi. Dengan santai aku menoleh. Namun, betapa kagetnya aku melihat anak kecil yang hanya bercawat tanpa pakaian, ngusel-ngusel di punggungku. Besarnya seumuran Parjo memang. Tangannya meraba-raba sambil menyuruk-nyurukkan kepala ke ketiakku. Mulutnya terbuka, lidahnya menjulur-julur seolah-olah ingin menyusu. Spontan aku tepiskan kepalanya dengan tanganku. Hus! Tidak boleh ikutan menyusu. Kurang ajar. Anak siapa kamu malam-malam keluyuran sampai ke sini? Aku anak tetangga di sebelah barat sana. Aku mau ikut Bokde di sini, kata anak kecil itu. Aku segera bisa menebak makhluk apa ini. Tidak ada anak kecil yang malam-malam berani keluyuran sampai ke rumahku, melewati jalan-jalan gelap karena listrik belum masuk ke kampung. Anak ini tentu tuyul peliharaan tetanggaku. Kamu tidak boleh ikut aku. Nanti orang tuamu mencari. Bagaimana? Aku sudah tidak kerasan ikut orang tuaku. Di sana udaranya panas. Aku lebih suka di sini, ikut Bokde. Di sini udaranya lebih sejuk. Kenapa di sana udaranya panas? Di sana saudaraku hanya 1. Aku disuruh cari makan sendiri. Mau memakan saudaraku itu tidak boleh. Di sini saudaraku banyak. Kalau aku makan 1, atau 2, atau 3, masih banyak yang lain. Jadi aku lebih suka di sini. Boleh ya aku ikut Bokde tinggal di sini? Pinta tuyul peliharaan tetanggaku. Enak saja. Di sini juga kamu tidak boleh makan anak-anakku. Bahkan aku juga tidak mau kamu ikut aku di sini. Aku sudah cukup repot mengurus 8 anakku. Jangan khawatir. Aku tidak akan merepotkan Bokde. Aku akan membantu Bokde cari uang dan harta benda yang banyak agar Bokde sekeluarga hidupnya sejahtera. Tidak seperti sekarang. Pak D harus banting tulang bekerja di sawah. Anak-anak Bokde yang besar yang seharusnya belajar harus dibebani kerja menggembala itik dan kambing. Masih harus membantu Pak D bekerja di sawah juga. Tuyul itu merayu. Namun demikian, Mbah Wirya waktu itu bersikeras menolak. Aku suka hidup seperti ini. Sederhana, asal dari hasil keringat keluargaku sendiri. Tidak berasal dari bantuan bocah sepertimu, yang aku kira juga berasal dari barang curian. Sudah, pergi sana.
jangan ganggu aku." Anak kecil itu menyeringai, memperlihatkan gigi taringnya yang runcing. Namun aku tidak takut. Aku justru mendorongnya agar menjauh. Tidak lupa aku ambil sapu gerang yang sudah kusediakan di bawah bantal untuk berjaga-jaga kalau ada gangguan makhluk halus. Sapu tua yang tinggal menyisakan bagian kerasnya itu tak ubahnya Sapu tua yang tinggal menyisakan bagian kerasnya itu tak ubahnya tombak 1000 bagi makhluk halus. Sangat ditakuti. Ku pegang erat gagang sapu, bersiap menyabetkan dan menusukkannya ke anak kecil menyeramkan itu. Dia pun menjauh ke pinggir ranjang, sedikit takut namun masih berusaha membujukku. "Bok De, Bok ingat, aku sampai di kampung ini dulu bukannya karena bantuan Bok De juga. Bok De yang membantu Bapak menemuiku di tempatku, di Gunung Kawi sana." Seketika aku tersadar. Perasaan bersalah itu, keraguan benar dan tindakannya, dan benar dan tidaknya tindakanku pada waktu dulu menyeruak seketika di dalam dirinya. Dulu aku memang pernah mengantarkan Mio, bapak si tuyul ini, ke Gunung Kawi. Dia bosan hidup susah. Sementara pada waktu itu aku sudah dikenal sebagai orang yang suka menjalani laku. Mio begitu mengibah waktu itu. "Bok De, saya sudah bosan hidup miskin dan menderita. Saya ingin hidup enak, sejahtera, serba berkecukupan. Syukur-syukur malah berlebih. Saya ingin Bok De Wirya mengantar ke Gunung Kawi untuk mencari pesugihan di sana. Kabarnya sudah banyak orang yang berhasil menjadi kaya setelah mencari pesugihan di sana." Waktu itu aku tidak langsung menyanggupi. Hatiku gundah. Wajah Mio begitu mengibah, sementara aku sadar langkah ini keliru. Bahkan akibatnya akan dipikul di dunia dan akhirat. Tidak menutup kemungkinan beban ini akan menimpa tidak saja mereka yang melakukan, tetapi juga seluruh keluarga hingga anak cucu dan keturunan selanjutnya. Apakah kamu sudah mikir jauh-jauh akibatnya, yo? Keinginanmu ini tidak main-main bebannya. Aku mencoba menggagalkan niatnya. "Sudah, Bok De. Bahkan sudah saya bicarakan dengan istri. Saya juga menyediakan tempat tinggal untuk pesugihan nanti," jawabnya mantap. Sebetulnya aku tidak ingin membantu laku seperti ini. Ini adalah perbuatan melangkah menuju ke dosa besar yang tak terampuni. Aku mencoba lagi mengurungkan niat si Mio. "Tapi tolonglah saya, Mbok De. Kalau ada dosanya biar semua saya yang tanggung sendiri. Bok De Wirya jangan ikut memikul dosanya sedikit pun. Biarlah saya sendiri yang memikulnya. Saya sudah capek hidup miskin. Tolonglah saya, Mbok De." Mio mulai merengek. Sungguh membuat hati ini terenyuh. Dengan berat hati aku mengantarkannya ke Gunung Kawi, naik bus. Sesampainya di sana kami menghadap juru kunci, memberikan sesaji dan mahar, lalu menyampaikan maksud dan tujuan berziarah. Oleh juru kunci, kami dimandatkan untuk bertirakat di bawah pohon Dewandaru. Ternyata memang banyak orang yang bertirakat di tempat tersebut, menunggu jatuhnya daun, ranting, atau buah yang apabila didapatkan, dipercaya orang itu akan terkabul hajatnya.
Beberapa saat kami bertirakat di bawah pohon tersebut, sampai pada tengah malam, melayanglah sehelai daun dewandaru yang baru saja terlepas dari rantingnya. Anehnya, daun itu jatuh tepat pada pangkuan Mio. Segera saja Mio mengambil daun tersebut, memasukkannya ke dalam baju sambil girang berkata, nemu anak." Merasa sudah terkabul hajatnya, Mio pun mengajakku pulang. Sejak saat itulah Mio mulai memelihara tuyul sebagai pesugihannya. Kekayaannya bertambah dengan cepat dari hari ke hari. Secepat kilat lamunan itu buyar, anak kecil bertaring tadi masih membahayakan bagi anak-anakku. Memang aku yang mengantar bapakmu ke Gunung Kawi untuk mengajakmu ke sini. Tapi, waktu itu aku hanya ingin membantu karena bapakmu nangis-nangis di hadapanku, minta diantar ke sana mencari pesugihan. Aku sendiri tidak ada niat sedikit pun untuk mencari pesugihan seperti bapakmu, Mio. Sebetulnya saat itu aku pun keberatan mengantarnya, tapi bapakmu terus merengek. Aku sadar, bisa jadi penjelasanku ini tidak akan digubrisnya. Pokoknya, boleh atau tidak, aku tetap akan ikut Bokde di sini. Ia bersikeras. Kini ia berjalan menuju tiang rumah dan sebentar kemudian sudah memanjat tiang itu sampai ke atas kayu pengeret. Dia duduk dengan santai di atas gaganja, bersandar balok under. Benar-benar menyebalkan, sekaligus membahayakan. Sampai pagi tentu saja aku tidak bisa tidur. Hingga... "Permisi, kulo nuwun Bokde Wirya. Saya datang Bokde." Pagi-pagi sekali Mio sudah datang bertamu. "Oh, silakan masuk. Ada perlu apa yo? Tumben pagi-pagi sudah datang ke rumahku." Aku berpura-pura tidak tahu. Maaf Bokde. Apakah anak saya tadi malam datang ke sini?" Tanya Mio, agak sedikit malu menyebut kata anak untuk tuyul peliharaannya. "Oh, bocah gundul itu anakmu toh?" tanyaku, masih berpura-pura tidak tahu. "Iya Bokde, hasil tirakat di Gunung Kawi dulu," kata Mio berterus terang. "Iya, dia ada di sini. Semalam dia minta agar diperbolehkan ikut aku, tapi aku tidak mau. Aku katakan, nanti bapakmu jadi bingung mencarimu. Karena itu sebelum dicari lebih baik pulanglah ke rumah bapakmu." Tapi dia nggak mau. Katanya lebih suka di sini. Di sini lebih sejuk, tidak panas. Nah, mumpung sekarang kamu sudah datang, ajaklah pulang sendiri anakmu. Mungkin kalau kamu yang membujuk dia akan nurut, kataku kepada Mio. Sesaat kemudian aku melihat mata Mio masih mencari-cari. "Ada apa lagi yo?" "Mana anak saya Bokde? Dia di mana? Saya tidak melihatnya di sini." Mio kebingungan. Aku menunjuk ke atas, ke arah gaganja yang ada di atas pengeret rumah. Lah, itu dia. Ada di atas gaganja pengeret, sandaran balok under. Mio pun melayangkan pandangan ke atas. Tapi agaknya dia tidak bisa segera melihat tuyul itu di sana. Aku melihatnya komat-kamit sebentar dan barulah dia dapat melihat anak angkatnya itu.
Heh, Tole, ayo turun. Jangan di situ. Mengganggu Mbok Dewi Ria saja kamu itu. Ayo turun, ikut bapak pulang. Ajak Mio. Moh, aku nggak mau. Bapak tidak menepati janji untuk memberi jatah aku tahun ini. Aku nggak mau ikut bapak. Si tuyul menolak. Jangan khawatir, aku sudah punya rencana untuk memberikan jatahmu. Tapi tidak hari ini, dan tidak di sini. Yang penting sekarang ayo pulang dulu. Perkara wadal jatahmu nanti kita bicarakan di rumah. Ayo pulang, aku gendong belakang, ajak Mio. Tanpa memberikan jawaban, si tuyul segera melayang turun dan hinggap ke punggung Mio. Segera Mio menaruh tangannya di belakang, menggendong anak kesayangannya itu. Hati ini pun lega. Anak gundul itu tidak jadi ikut dan mengganggu keluargaku. Sayangnya sejak saat itu aku tidak lagi melihat Mio. Entah karena dia tidak menepati janjinya atau Mio memang sudah sampai batas akhir perjanjiannya dengan makhluk halus, penguasa Gunung Kawi. Bisa juga memang sudah menjadi suratan takdirnya. Kira-kira 1 tahun setelah pertemuanku dengan Mio, pagi hari itu ya, tepatnya 40 hari yang lalu itu, dia meninggal dunia karena sakit mendadak yang begitu singkat. Tuyul itu juga menghilang karena anak Mio tidak mau meneruskan memeliharanya. Begitu ceritanya, ucap Mbah Wirya mengakhiri ceritanya. Berlanjut di kisah selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk terus mengikuti cerita-cerita misteri di channel Ojowedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.